Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, NPM 1975-1014 dari kelas Agribisnis 3A. Di sini saya sebagai anggota kelompok 6 mata kuliah Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahmani, NPM 197510008. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsi Veronica, NPM 1975-1012, Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ekonomi Pertanian yang membahas fungsi pemasaran komoditas produk minyak kelapa sawit dari tugas yang telah kami selesaikan pada minggu lalu. Adapun anggota kelompok kami yaitu Atika Rahmani, Delsi Veronica, dan Dewi Lestari. Latar belakang minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau sering disebut dengan CPO merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis. Salah satunya disebabkan karena CPO merupakan bahan baku pembuatan minyak makan. Sementara minyak makan merupakan salah satu dari 9 kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Permintaan akan minyak makan di dalam dan di luar negeri yang kuat dan terus meningkat merupakan indikasi pentingnya peranan komoditas kelapa sawit dalam perekonomian bangsa. Kebutuhan minyak nabati dan lemak dunia juga terus meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan domestik bruto. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, maka pemerintah mendorong peningkatan pengusahaan kebun kelapa sawit. Peningkatan ini telah mendorong pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit Indonesia telah tumbuh secara signifikan dalam 40 tahun terakhir. Sejak tahun 2006, Indonesia telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan total produksi pada tahun 2009 sampai 2010, yaitu sebesar 23,62 juta ton atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,54%. Bersama dengan Malaysia, Indonesia menguasai hampir 90% produksi minyak sawit dunia, yaitu PT KPBN. Selanjutnya, fungsi pemasaran minyak kelapa sawit. Menurut Kotler, pemasaran merupakan proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Swasa dan Sukojo 2002, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan produk, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli atau konsumen. Kotler menjelaskan bahwa konsep pemasaran menegaskan kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Menurut Swatsa dan Sukojo, bagian pemasaran mempunyai peranan aktif. Sejak dimulainya proses produksi, semua kegiatan perusahaan untuk menghasilkan dan menjual barang yang didasarkan pada masalah pemasaran. Jadi, pemasaran itu sangat penting dalam sebuah perusahaan karena pemasaranlah yang menentukan bagaimana kedepannya produk dapat terrealisasikan kepada konsumen. Secara definitif dapat dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi,
Konsep utamanya adalah kepuasan kebutuhan konsumen. Konsumen adalah kunci kelangsungan hidup perusahaan. Dengan konsumen puas, maka konsumen tersebut tidak akan pindah dari perusahaan tersebut dan terus mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Usaha pembelian terjadi ketika pabrik membeli bahan baku untuk membuat kelapa sawit, sedangkan fungsi penjualan terjadi saat PT menjual hasil produk mereka ke konsumen. Rencana pemasaran minyak kelapa sawit. Yang pertama, keputusan pasar yang menyeluruh. Menurut Rangkuti 2008, unsur-unsur pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 3 unsur utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar merupakan tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing segmen konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran tersendiri. Kedua, targeting. Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Ketiga, positioning adalah penetapan posisi pasar, yaitu position atau posisi. Tujuan position ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang ada di pasar ke dalam benak konsumen. Kemudian ada pula menurut Kartajaya 2003, yang dimaksud dengan strategi pemasaran pada dasarnya adalah STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation adalah membagi pasar menjadi dari yang sifatnya homogen menjadi bersifat heterogen. Ada 3 cara dalam membagi pasar, yaitu berdasarkan demografi, berdasarkan psikografi, dan berdasarkan perilaku. How to buy. Targeting adalah proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau beberapa segmen pasar untuk dimasuki. Terdapat 5 cara dalam menentukan target pasar. Perusahaan dapat menyatakan bahwa semua orang, everyone, sebagai sasaran pasar, memilih orang yang cocok, memilih orang dalam jumlah banyak, atau melayani pelanggan sebagai orang penting, someone. Bagi perusahaan, positioning posisi adalah menawarkan produk yang terdiferensiasi kepada pasar sasaran dengan mengutamakan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, keputusan mengenai produk. Komoditi utama yang dikelola dan dipasarkan oleh PT KPBN meliputi minyak kelapa sawit atau CPO, karet, lateks, teh, kopi, coklat, gula tetes, dan tembakau yang dipasarkan di dalam negeri maupun luar negeri. Produk minyak kelapa sawit yang dihasilkan sebagian besar dalam bentuk CPO, sisanya dalam bentuk crusterin, RBD, olein, palm kernel oil, palm kernel fatty acid, dan lain sebagainya. Kualitas atau mutu produk. Mutu CPO yang dipasarkan oleh PT KPBN sudah sesuai dengan standar mutu nasional yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Indonesia. PT KPBN hanya memasarkan hasil CPO, sedangkan kadar mutu yang dipasarkan berasal dari pabrik pengolahan yang tersebar di setiap PTPN yang memproduksi CPO dan telah memiliki pedoman standar mutu nasional. Standar mutu yang diperjualkan tidak boleh melebihi batas toleransi, yaitu kadar asam lemak bebas atau ALB sebesar 5%. Hal ini dikarenakan mutu standar yang ditetapkan pemerintah terhadap kadar ALB maksimal 3,5%. Standar mutu CPO yang menjadi pedoman PTPN disajikan pada tabel. Berikut tabel standar mutu CPO menurut Ditjenbun.
Yang ketiga, keputusan mengenai harga. Komoditi pertanian lainnya, harga CPO di dunia mengalami fluktuasi dengan karakteristik tertentu. Harga CPO dunia akan bergerak naik sampai puncak, kemudian akan turun kembali. Fenomena ini terjadi karena penggunaan minyak sawit dapat digantikan oleh minyak nabati lain, yaitu minyak kedelai, minyak biji matahari, dan biji lobak. Penetapan harga CPO yang ditetapkan oleh PT KPBN berada pada tingkat yang sesuai dengan harga yang ditentukan dalam perdagangan CPO internasional, yaitu mengacu pada harga fisik Rotterdam dan MDX Malaysia. Sistem yang dilakukan dalam penjualan di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara ini adalah dengan melakukan lelang melalui tender. Penetapan harga dasar ditetapkan sesuai dengan perkembangan harga CPO dunia mengalami perubahan sesuai dengan permintaan dan penawaran CPO. Harga rata-rata tender CPO lokal minyak sawit tahun 2006 tercatat sebesar 4.138 per kilogram dan meningkat menjadi 6.802 per kilogram pada tahun 2007. Peningkatan terus berlangsung hingga tahun 2008 tercatat sebesar 7.875 per kilogram, sementara harga tahun 2009 tercatat sebesar 7.167 per kilogram. Lebih rendah dari tahun 2008, harga penutupan terakhir CPO lokal PT KPBN dalam periode Januari sampai Agustus 2010 sudah termaksud PPN dan pajak ekspor meningkat 2,15% atau sebesar 7.321 per kilogram. Keempat, keputusan mengenai promosi. Promosi yang dilakukan oleh PT KPBN bertujuan untuk menginformasikan dan mempromosikan produk-produk yang dimiliki perusahaan. Segmentasi PT KPBN adalah pasar industri. Untuk itu, dalam mengenalkan produknya, perusahaan tidak menggunakan alat promosi seperti media-media promosi, yaitu spanduk, iklan cetak, dan elektronik dan lainnya, tetapi perusahaan lebih memfokuskan pada pameran-pameran di dalam maupun di luar negeri. Karena pelanggan perusahaan lebih banyak dari kalangan perusahaan-perusahaan, institusi, dan sebagainya. Kegiatan promosi lainnya adalah sponsorship untuk kegiatan-kegiatan yang kiranya masih terkait dengan kompetensi perusahaan seperti seminar-seminar, penerbitan buku, dan lainnya. Adapun kegiatan promosi yang pernah dan rutin dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, pameran dalam negeri seperti pameran produk-produk ekspor, agro, food expo, dan agrikultural dan natural resource expo. 2. Pameran luar negeri yang pernah diikuti perusahaan antara lain Belanda, Prancis, Saudi Arabia, Dubai, Shanghai, Beijing, Moskow. 3. Sponsorship seminar dan conference komoditi internasional, yaitu Jakarta, Bali, Kuala Lumpur, penerbitan buku dan majalah. Selanjutnya yang kelima adalah keputusan mengenai tempat. PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara Jakarta beralamat di Jalan Taman Cut Mutia nomor 11 Menteng, Jakarta Pusat, 10330 Indonesia. Nomor telepon 021 310 6685, 021 3907 554 untuk hunting, dan fax mailnya adalah 021 319 35091 atau 021 3193 6919. Untuk email kantor pusat adalah kanpus@kpbn.co.id dengan website www.kpbptpn.co.id. Untuk cabang luar negeri, PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara beralamat di Dubai, DTTC Building, Unit 0, DTTC G026, plot nomor S 10814 Jebel Ali Free Zone, South, PO Box 112021, Dubai, UAE. Telepon 9714
8860 untuk faxmailnya adalah 97148860988 dengan email kpbptpn@aim.ae. Tempat atau lokasi kantor dan cabang perwakilan PT KPBNPT berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai 3 cabang perwakilan, masing-masing di Medan, Surabaya, dan perwakilan di luar negeri yaitu di Dubai, Abu Dhabi. Lokasi dan cabang PT KPBN cukup strategis karena berada di daerah perkotaan besar yang dapat dijangkau dengan mudah. Selain itu, akses kepada pelabuhan juga tidak terlalu sulit seperti Medan ke Belawan, ke Tanjung Priok di Jakarta, dan seterusnya. Siklus hidup dari suatu produk minyak kelapa sawit. Setiap produk biasanya mengalami kelahiran dan kematian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu produk bisa saja pada suatu waktu sangat disukai banyak orang dan laku keras. Namun, di lain waktu, produk ini tidak laku lagi dijual. Jadi, pengertian siklus hidup produk yaitu tahapan suatu produk mulai dari lahir, tumbuh, dewasa, dan mati. Nah, siklus hidup dari produk minyak kelapa sawit ini adalah introduction, growth, maternity, dan decline. Untuk penjelasannya, introduction. Pada fase ini, penjualan akan tumbuh dengan lambat dan profit sangat kecil. Bahkan mungkin mengalami kerugian karena besarnya biaya yang dikeluarkan. Untuk itu, perusahaan perlu mengeluarkan biaya promosi yang sangat besar dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Hal yang ditunjukkan pada beberapa hal seperti memberi informasi pada potensial customer mengenai adanya produk baru, biaya untuk mengeluarkan produk trial, biaya distribusi barang. Perusahaan seharusnya memfokuskan produknya pada customer yang siap beli. Siklus yang kedua, grow. Pada fase ini, pertumbuhan penjualan sangat pesat, sehingga profit yang diperoleh juga meningkat. Melihat opportunity yang ada, kompetitor-kompetitor baru mulai memasuki pasar. Mereka memperkenalkan produk yang sama dengan fitur-fitur yang berbeda serta distribusi yang lebih luas. Sejalan dengan adanya peningkatan demand, harga produk pun akan mengalami penurunan secara lambat, atau bisa juga harga tetap sama. Biaya promosi cenderung tetap, jika mengalami peningkatan maka tidak akan drastis. Akan tetapi, peningkatan biaya promosi ini tidak sebanding dengan peningkatan penjualan yang sangat tinggi. Selanjutnya, siklus yang ketiga adalah maternity. Fase ini biasanya berlangsung lebih lama dari fase-fase sebelumnya. Pada fase ini, pertumbuhan penjualan cenderung lambat, bahkan dapat mulai menurun, karena produk sudah dapat diterima oleh pasar. Profit biasanya akan stabil atau bahkan cenderung menurun karena adanya kompetitor. Tingkat penjualan yang menurun menyebabkan adanya kelebihan produksi, yang pada akhirnya berimplikasi pada persaingan. Untuk mendapatkan pasar, kompetitor melakukan berbagai hal, seperti meningkatkan promosi, advertising, meningkatkan budget R&D, untuk pengembangan produk, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan kompetitor yang lemah menjadi tersingkir. Selanjutnya, siklus yang terakhir adalah decline. Pada fase ini, penjualan akan menurun, sehingga profit juga akan semakin menurun. Penurunan penjualan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, serta semakin meningkatnya persaingan domestik maupun internasional. Pada fase ini, beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar. Semakin kecil exit barriers, maka semakin mudah perusahaan untuk meninggalkan suatu industri. Sebenarnya, ini menjadi suatu hal yang menarik bagi perusahaan yang tetap bertahan pada industri tersebut. Karena perusahaan tersebut dapat menarik konsumen dari perusahaan yang pergi.